Halo, selamat pagi anak-anak. Udah lama nggak ketemu sama Mem Gina ya? Pagi ini Mem Gina mau ajak sama-sama bareng kita mau belajar pelajaran agama. Minggu kemarin anak-anak sudah melihat video tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus ya. Bagaimana waktu itu malaikat mendatangi Maria, terus akhirnya Maria diambil oleh Yusuf dan melahirkan Tuhan Yesus. Anak-anak sudah melihat videonya. Hari ini Mem Gina mau mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai bagaimana Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tapi sebelum Mem Gina mulai pelajaran hari ini, Mem Gina mau ajak anak-anak semua, kita mau doa bareng-bareng ya. Kita mau doa sama-sama dulu. Yuk. Semua matanya ditutup, arahkan hati ke Tuhan. Doanya Mem Gina bisa ditirukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar, kami mau belajar tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Mari Tuhan, sampaikan isi hatimu buat kami mengerti tentang karya yang besar yang Engkau buat lewat peristiwa kelahiranmu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang bungkus dan urapi kami dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak, sebelumnya Mem Gina minta maaf karena buku modulnya belum sempat dibagi untuk anak-anak. Tapi gak apa-apa karena anak-anak sudah lihat videonya. Mem Gina yakin ceritanya sudah sebagian besar tahu ya tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi gini, Mem Gina mau ulang sedikit. Pada waktu itu ada seorang perawan yang belum bersuami. Ada seorang wanita yang belum bersuami, namanya Maria. Maria ini dia seorang yang suci, seorang perempuan yang suci. Kenapa suci dikatakan? Dia bahkan tidak mengenal laki-laki. Maria ini tinggal di dalam bait suci selama hidupnya dari kecil. Dan waktu bertunangan dengan Yusuf pun kan bersentuhan aja belum. Karena Maria dari kecil ini tinggal di bait suci. Dia bekerja sebagai pembuat kain untuk para imam di bait suci. Jadi Maria ini belum mengenal laki-laki. Nah, suatu ketika setelah Maria ini bertunangan dengan yang namanya Yusuf ini, Yusuf dari keturunan Daud, Maria dari keturunan Lewi. Maria dan Yusuf bertunangan, belum menikah, tiba-tiba suatu hari Maria ini didatangi oleh malaikat, namanya malaikat Gabriel. Dan malaikat ini datang, tiba-tiba masuk lewat jendela rumahnya mungkin ya. Masuk si malaikat Gabriel ini dan tiba-tiba berkata kepada Maria, Maria kaget. Kemudian singkat cerita, malaikat memberitahu bahwa Maria ini harus mengandung, harus hamil dari Roh Kudus. Dan Maria berkata kepada malaikat Gabriel kan, bagaimana caranya? Aku belum bersuami, jangankan bersuami, ketemu sama laki-laki aja nggak pernah gitu ya. Nah, tapi malaikat berkata, buat manusia tidak mungkin, tapi buat Tuhan semuanya mungkin. Akhirnya Maria menyerah dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya. Nah, kemudian singkat cerita Maria akhirnya mengandung. Dan malaikat Gabriel juga memberitahu Maria bahwa Maria ini punya sepupu. Karena Maria ini dari keturunan Lewi ya. Lewi itu apa sih Mem? Lewi itu imam, keturunan imam. Lewi, keturunan Lewi. Kan ada 12 suku ya minggu kemarin. Waktu masih masuk kita belajar tentang anak-anak Yakub, ada 12 suku Israel. Nah, suku Lewi ini salah satu dari
anaknya Yakub, anaknya Israel. Namanya suku Lewi. Nah, suku Lewi ini dia adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait suci. Jadi ini keturunan Lewi ini khusus untuk melayani peribadahan. Semua yang soal bait suci, menyalakan ukupan, semua ini pekerjaannya orang Lewi. Nah, Maria keturunan dari suku Lewi. Maria ini punya sepupu, namanya Elisabeth. Tahu ya, saudara sepupu itu apa? Ya, saudara dari ayah atau ibu. Ya, dari ayah atau ibu punya kakak, punya anak, nah itu namanya sepupu. Nah, Elisabeth ini si malaikat Gabriel bilang, dan saudaramu Elisabeth juga akan mengandung. Anaknya namanya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu ternyata masih saudara dari Maria ibunya dan Elisabeth. Nah, singkat cerita, terus kemudian akhirnya Yusuf menerima Maria sebagai istri karena diberitahu oleh malaikat harus menerima Maria sebagai istrinya. Akhirnya Yusuf terima dan kondisi Maria hamil semakin besar. Nah, pada kehamilan Maria yang sudah hampir waktunya melahirkan, hari itu terjadi perubahan pada kekaisaran. Nah, kaisar yang memerintah pada waktu itu memerintahkan seluruh wilayah kerajaannya untuk apa? Untuk pulang ke daerah asalnya masing-masing untuk dinamanya sensus penduduk. Sensus itu apa? Untuk melaporkan diri ke daerah masing-masing. Nah, karena Yusuf ini keturunan Daud itu dari kota Bethlehem. Nah, jadi Yusuf harus membawa Maria pulang kembali ke Bethlehem atau kota Daud. Kemudian waktu sampai di kota Daud, tibalah akhirnya waktu Maria untuk melahirkan. Nah, ternyata setelah sampai di Bethlehem, ternyata semua penginapan penuh anak-anak. Maria dan Yusuf mereka mencoba mencari penginapan, mereka mencoba dari rumah ke rumah, dan karena hari itu adalah hari di mana orang dari luar pada balik ke kotanya, maka penginapan semuanya penuh, tidak ada tempat buat mereka. Kemudian dikatakan mereka menemukan sebuah kandang, ya kan, untuk melahirkan. Tapi sebetulnya anak-anak, itu bukan sembarangan kandang. Yang ditemukan oleh Yusuf dan Maria tempat untuk melahirkan, itu sebenarnya mereka bukan menemukan, tapi mereka memang menuju ke sana karena memang sudah tidak ada tempat untuk bermalam. Apa namanya, Mem? Namanya ini Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Migdal Eder ini adalah sebuah menara, tempat di mana para imam itu memelihara domba-domba khusus untuk disembelih, untuk dijadikan korban di bait suci. Nah, ini namanya menara Migdal Eder. Menara ini memang menara khusus untuk memelihara domba yang baik, domba yang memang dikhususkan untuk dipersembahkan. Disitulah Yusuf dan Maria datang untuk bermalam. Nah, setibanya di sana, melahirkanlah Maria. Maria melahirkan dan lahirlah yang kita ketahui, Yesus yang kita sebut Sang Juru Selamat. Apa yang mau Mem Gina sampaikan? Ini anak-anak. Yesus lahir bukan di sembarangan kandang. Yesus lahir di sebuah menara yang namanya Menara Migdal Eder. Apa itu, Mem? Tadi Mem Gina sudah bilang ya. Menara ini khusus dibuat, memang khusus didirikan untuk apa? Untuk merawat, untuk membesarkan domba-domba yang khusus dombanya nanti akan disembelih di bait suci. Apakah kebetulan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah akhirnya disebut sebagai korban penebus dosa yang disembelih
untuk menebus dosa dunia? Tidak kebetulan anak-anak. Karena Tuhan Yesus pun lahir di sebuah menara khusus untuk membesarkan domba-domba sembelihan. Domba untuk menebus dosa, domba untuk menebus salah. Di tempat itulah, di Migdal Eder, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, lahir. Yang mau Mem Gina sampaikan pada pelajaran kali ini, semua yang Tuhan itu kerjakan, termasuk kelahiran Juru Selamat kita. Juru Selamatnya anak-anak siapa sih? Tuhannya siapa sih? Ayo, Tuhan Yesus kan? Anak-anak nyembah Tuhan Yesus dah. Nah, Tuhan Yesus kita itu tidak sembarangan. Oh, karena penuh, tidak ada penginapan, ya udahlah seadanya lah. Oh, Tuhan Yesus hamba kok. Tuhan Yesus rendah hati, ya udahlah di kandang yang sembarangan aja. Enggak anak-anak. Tuhan Yesus lahir di kandang bukan karena sekedar Tuhan Yesus berhati hamba, Maria dan Yusuf berhati hamba, enggak. Tuhan Yesus kita lahir di kandang itu sudah rencana dari Tuhan, rencana dari Bapa Yahweh. Kenapa? Kandangnya bukan sembarangan kandang. Kandang tempat Tuhan Yesus lahir itu sudah ditentukan. Memang Tuhan Yesus harus lahir di sini anak-anak. Lahir di menara Migdal Eder. Karena apa? Karena nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus harus digenapi. Bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia sebagai juru selamat yang harus mati untuk menebus dosa kita semua. Jadi istilahnya destininya, takdirnya Tuhan Yesus dari sejak lahir sudah ditentukan sebagai domba sembelihan untuk menebus dosa anak-anak dan Mem Gina dan dosa dunia. Percaya Anda sekarang buat Tuhan Yesus kita tuh tidak sembarangan. Kalau Tuhan Yesus mengerjakan A, mengerjakan B, tidak ada yang kebetulan anak-anak. Kalau dalam hidup anak-anak mungkin berkata, Tuhan kenapa kok aku rumahnya begini Tuhan? Tuhan kenapa kok si A makannya lebih enak, kok aku cuma seperti ini Tuhan? Oh Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok papa mamaku seperti ini? Kok papa mamaku enggak seperti papa mamahnya si C itu loh Tuhan, yang cantik, yang mungkin roll-rollannya 20. Kenapa kok mamaku cuma rollnya 1 Tuhan? Enggak kebetulan anak-anak. Tidak ada yang kebetulan. Dimanapun anak-anak ini dilahirkan, dimanapun anak-anak ditempatkan, percaya Tuhan itu punya rencana. Dan Tuhan tahu kedepannya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Mungkin anak-anak sekarang belum bisa melihat. Anak-anak sekarang mungkin belum bisa tahu rencana Tuhan buat hidup anak-anak apa. Tapi yang harus dilakukan apa? Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ikuti Tuhan. Terus belajar firman Tuhan. Terus cari kehendak Tuhan. Suatu hari anak-anak akan tahu bahwa destiny, takdir yang Tuhan tentukan buat hidup anak-anak itu bukan sekedar untuk kepuasan diri anak-anak atau Mem Gina. Tapi tujuannya jauh lebih besar. Lihat, bahkan Tuhan Yesus tujuannya untuk apa? Keselamatan dunia. Anak-anak tujuannya apa? Tujuan yang lebih besar. Misalnya apa Mem? Oh mungkin tujuannya untuk keselamatan papa mama. Tujuannya untuk keselamatan teman-teman. Tujuannya untuk keselamatan saudara-saudara. Atau untuk keselamatan mungkin tetangga-tetangga, orang-orang di sekitar anak-anak. Banyak yang membutuhkan. Mungkin dikenalkan kepada Tuhan Yesus. Percaya anak-anak, apapun yang anak-anak lewati, apapun yang anak-anak alami, tidak ada yang kebetulan. Mari percaya Tuhan Yesus aja lahir di kandang domba tidak kebetulan. Bukan sembarangan kandang domba. Bukan karena Tuhan Yesus sok hamba. Tidak anak-anak. Tapi itu adalah penentuan dan rencana Tuhan. Demikian juga anak-anak. Dimanapun anak-anak berada, ditempatkan di keluarga seperti apapun, mari percaya rencana Tuhan besar dan tidak pernah salah dan tidak akan gagal dalam hidup anak-anak. Kalau anak-anak nanti ketemu
misalnya suatu keadaan di mana anak-anak merasa terjepit, merasa Tuhan kenapa aku begini, kenapa aku begitu, datang ke Tuhan, berdoa, minta tolong supaya Tuhan memberikan kekuatan. Nanti suatu hari anak-anak akan tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup anak-anak, dalam hidup kita, anak-anak dan Mem Gina, itu luar biasa, indah, sempurna. Amin. Oke, sekian dulu pelajarannya yang kita pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Mem Gina mau ajarkan bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, di keluarga seperti apapun, percaya Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak sembarangan. Amin. Oke, yuk Mem Gina mau ajak anak-anak kita semua berdoa. Kita percaya mau baik, melimpah, kurang, pas, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah salah. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat rencanamu. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anak-anakmu. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Kami percaya asal kami berpegang kepadamu Tuhan, kami berpegang pada perintah-perintahmu, Engkau yang akan menuntun kami, mengajari kami bagaimana kami hidup dan mencapai apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan di rumah yang jagai kesehatan mereka, jagai kesehatan, jagai semua keluarga Tuhan, perekonomian juga buat keluarganya. Tuhan, Engkau yang memberkati, mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, pelajaran hari ini juga Engkau yang sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak.